Baik teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan spill soal yang berkaitan dengan analis pasar hasil perikanan. Jadi, sebelumnya teman-teman, kita akan ada bimbel berlangsung di tanggal 16 November sampai nanti 30 November 2024 ini ya teman-temanku ya. Nama bimbelnya adalah Siap SKB Perikanan. Nah, di sini kita akan mulai contoh soal. Ada 5 soal tentang analis pasar hasil perikanan yang berkaitan dengan formasi berikut. Oke, yang pertama teman-teman adalah suhu penyimpanan ikan cetrum adalah sebesar berapa? Coba dijawab dulu ya. Berapa ini suhunya? Nanti bisa di-pause ya teman-teman kalau misalkan teman-teman mau menjawab soalnya. Nah, pilihannya ada 5 derajat Celcius, 3 derajat Celcius, minus 10 derajat Celcius, 3 sampai 10 derajat Celcius, dan yang terakhir 1 sampai 7 derajat Celcius. Kira-kira jawaban yang mana yang paling tepat? Jawaban yang paling tepat adalah yang E ya teman-teman ya. Kenapa seperti itu? Karena suhu chilled room itu dia tidak akan minus. Nah, suhunya memang dia 1 sampai 7. Jadi kalau 5 doang nggak mungkin ya. 5 doang nggak mungkin. Nih, 5 doang enggak. 3 juga enggak. Minus 10 ini untuk suhu pembekuan ya. Yang ada di oh, kayak cold storage gitu. Airbus freezernya segala macamnya yang beku, dia nggak termasuk ke dalam chilled room. 3 sampai 10 juga kurang tepat, maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Tuh ya teman-teman. Suhu chilled room untuk penyimpanan sebesar 1 sampai 7 derajat Celcius. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Berikut merupakan metode yang digunakan dalam anestesi ikan. Nah, di sini ada kata kecuali ya, teman-teman. Diperhatikan untuk pertanyaannya. Maka dari opsi manakah yang paling tepat? Yang bukan metode yang digunakan dalam anestesi ikan. Kita lihat ya. Yang pertama yang A ada penggunaan suhu rendah. Penggunaan suhu rendah ini merupakan salah satu metode yang kita gunakan untuk anestesi ikan. Berarti ini tepat ya, teman-teman. Terus yang kedua, pembiusan dengan zat kimia. Pembiusan dengan zat kimia ini merupakan salah satu metode juga ya, metode dalam anestesi ikan ya. Ini benar ya. Terus yang ketiga, penggunaan media pengisi. Ini enggak. Terus yang keempat, penyentruman dengan arus listrik. Benar juga. Jadi dia benar sampai yang D. Terus yang E ini hipotermia. Nah, di sini ya, jebakan juga. Hipotermia ini juga merupakan metode dalam anestesi ikan, tapi dia adalah nama lain dari penggunaan suhu rendah. Maka jawaban yang paling tepat yang kecualinya adalah yang C. Tuh. Oke, lanjut ya teman-teman. Lanjut di soal nomor 3. Distribusi, distribusi serta pengangkutan ikan ke pasar atau perusahaan pengolah ikan konsumsi lebih menguntungkan dalam keadaan hidup daripada penanganan beku. Hal ini dikarenakan, nah ini ditanya kenapa bisa menguntungkan gitu kan. Nah, kita lihat kalau distribusi ikan segar itu dia itu kalau misalkan ikan konsumsi ke pasar lebih menguntungkan dikarenakan ikan lebih segar. Enggak juga ya, karena kan dia sudah melalui perjalanan. Belum tentu ini, tapi kita tandain aja. Yang kedua, biaya lebih rendah. Kita pikir lagi, kalau misalkan dalam keadaan beku, terus dia di keadaan hidup, apakah dia lebih menguntungkan yang hidup? Nah, ini bisa dipikirin juga ya. Terus transportasi lebih mudah. Transportasi mudah. Ya, nggak juga sih, sama-sama sulit ya. Ikan lebih laku di pasaran. Nah, sama-sama laku dong. Nggak bisa. Nggak bisa dibilang oh, keunggulan ya. Terus permintaan konsumen lebih banyak. Nggak juga bisa gitu. Tergantung ya, permintaannya bisa jadi beku, bisa jadi juga oh, dalam keadaan hidup. Nah,
Jadi antara A dan B ini manakah yang lebih tepat? Nah, kalau misalkan kita pikir eh, apa yang paling masuk akal untuk keadaan hidup ini ya, keuntungannya, yaitu yang B ya, teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena biaya untuk distribusinya, di sini kita bilang yang lebih fokus kan distribusi. Kalau distribusi itu yang pastinya pengolahan ikan untuk yang ikan konsumsi dalam keadaan hidup itu lebih menguntungkan karena harganya jauh lebih murah dibandingkan yang beku. Karena belum lagi alatnya yang kita pakai, nanti harus berupa insulator yang mungkin dikhususkan untuk produk beku dan itu dia lebih mahal ya dibandingkan dengan air hidup. Setelah dihitung estimasi pengeluaran itu, maka keuntungan kita dalam pengiriman dalam keadaan hidup adalah biayanya lebih rendah. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang B. Biaya operasional lebih rendah dibandingkan produk beku. Lalu soal nomor 3, nomor 4, potensi perairan Indonesia yang terbesar. Nah, di sini ini pengetahuan umum bagi kita ya. Untuk potensi perairan Indonesia yang terbesar itu adalah, jawabannya adalah ikan pelagis. Dan pelagis ini termasuklah TTC tadi ya, tuna tongkol cakalang. Oke, next. Soal terakhir. Kelemahan pengemasan terbuka adalah sebagai berikut. Nah, ini kecuali lagi. Kita lihat opsinya. Stres terjadi pada ikan. Nah, di sini tandain ya, di sini kelemahan. Terus kecuali. Stres terjadi pada ikan. Yalah, kan karena dia kemasannya itu terbuka, dia kan pasti akan terjadi goncangan di jalan. Terus pengiriman ikan untuk darat atau laut saja. Kelemahannya pengiriman ikan ke darat atau laut saja. Ya, dapat melakukan pengiriman dengan pesawat terbang. Nah, ini nih kayaknya ini keuntungan ya. Dan dia pengemasan terbuka. Kalau terbuka mana bisa pakai pesawat terbang? Berarti kan bukan ya, udah jelas bukan. Kekurangan oksigen apabila perhitungan tidak tepat. Nah, ini benar ya. Termasuk kelemahannya kalau kita di pengemasan terbuka. Tidak cocok untuk pengiriman jarak jauh, benar juga. Berarti yang jawaban yang paling tepat adalah yang C. Karena yang C ini termasuk keuntungan dari pengemasan tertutup. Itu teman-teman. Jadi jawabannya yang C. Nah, teman-teman, untuk bimbel SKB Perikanan kita sudah ready ya. Boleh nanti teman-teman fasilitasnya dapat 8 kali pertemuan live class bersama mentor. Terus 1 kali paket tryout SKP GF APHP dan juga materi PDF sesuai kisi-kisi serta rekaman video kelas dan diskusi bersama mentor. Jadwal kelasnya 16 sampai 30 November. Kita sudah mulai kelasnya tanggal 16 ya. Info selengkapnya boleh teman-teman hubungi nomor WA di bawah ini. Silahkan dihubungi. Baik, sekian. Terima kasih teman-teman pejuang SKB. Semoga beruntung dan lulus tahun ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.